Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kita ngulang sedikit bab mubtada khabar karena nanti bab setelahnya ada kaitan erat dengan bab mubtada khabar. Jadi untuk memahami bab amil nawasikh kita harus memahami bab mubtada khabar dengan baik. Yalah Syekh, mubtada khabar. Bab mubtada wal khabar. Al mubtada wal ismul marfu' al 'ari 'anil awamil lafdhiyyah. Mubtada adalah amil yang isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil-amil lafdhiyah. Saya punya contoh. Zaidun qaimun. Di sini mubtadanya mana? Zaidun. Khobarnya qaim. Mubtada adalah amil yang isim yang dibaca rofa yang jatuh yang sepi dari apa? Amil-amil lafdhiyah. Zaidun mubtada, amilnya mana? Amilnya maknawi. Kemarin yang amilnya maknawi ada apa aja? Mubtada dengan amil maknawi ibtida. Kemudian ada satu lagi fi'il mudhari. Amil maknawi tajarrud. Amilnya mubtada adalah amil maknawi. Kamu lihat dia tidak ada amilnya secara lafzi, makanya dikatakan mubtada. Kemudian qaimun jadi khobar. Qaimun jadi khobar. Amilnya qaimun siapa? Zaidun. Amilnya khobar adalah mubtada. Perhatikan ya, mubtada amilnya apa? Amil maknawi ibtida. Sedangkan khobar apa? Amilnya adalah mubtada. Ayo lanjut. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Ya, lanjut. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Terus? Wal mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun. Ayo terus. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Terus? Wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dzalika. Ayo kemarin harus diingat ya, apa? Mubtada khabar harus mencocoki mubtada dari segi apa aja? Wujubu mutabiqil khabar lil mubtada fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkir wa ta'nis. Jadi dia harus cocok dengan mubtadanya dari segi adatnya, jumlahnya entah dia mufrad, tasnya atau jamak, dan juga dari segi mudzakkar atau muannas. Enggak wajib ngikut dari ma'rifat nakirahnya, tidak wajib. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Apa itu ma'rifat, apa itu nakirah nanti akan kita bahas di babnya. Zaidun ma'rifat, qaimun nakirah kan? Jadi tidak wajib khobar mengikuti kepada mubtada dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Yang wajib hanya dari segi jumlah dan mudzakkar muannas. Zaidun mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Makanya qaimun juga mufrad. Zaidun mudzakkar muannas? Mudzakkar. Oleh karena itu qaimun juga mudzakkar. Bukan qaimatun. Kalau kita ganti perempuan contohnya Fatimah qaimatun, harus ada taknis di situ. Paham sampai sini ya? Nah, lanjut. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Penting. Khabar di sini terbagi menjadi dua. Ada khabar mufrad dan ada khabar ghairu mufrad. Khabar aslinya 3 secara terperinci. Apa saja? Mufrad, jumlah, dan syibeh jumlah. Tapi di sini secara umum mufrad dan ghairu mufrad. Apa definisi mufrad di sini? Ma laisa jumlah wala syibhu jumlah. Jelas ya? Terus lanjut. Wal mufradu nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Al-jarru wal majrur wal dharf wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada ma'a khabarihi.
Nahwu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun 'indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu dhahibah. Ayo, perhatikan. Khobar terbagi menjadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Lah ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Apa saja yang pertama? Jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah terbagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Ismiyah dan fi'liyah. Ya kan? Syibh jumlah, jar majrur, dan dzaraf. Perhatikan. Contoh ismiyah. Apa itu ismiyah? Apa itu ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Betul. Ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada khobar. Jangan katakan ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari dua isim. Ini salah. Salah. Karena kadang tersusun dari fi'il juga. Intinya mubtada khobar. Saya punya contoh. Zaidun koma. Zaidun koma. Zaidun kedudukannya jadi apa? Mubtada. Koma khobar. Khobarnya di sini fi'il apa bukan? Fi'il. Nah, perhatikan. Berarti ismiyah, ini berarti ismiyah apa bukan? Iya, ismiyah. Berarti ismiyah tidak hanya tersusun dari isim dan isim saja. Kadang ada isim dan fi'il. Nah, enggak hanya Zaidun qaimun. Oh, ismiyah berarti dua isim. Enggak mesti. Poinnya ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari apa? Mubtada khobar. Paham ya? Sedangkan fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il fa'il. Kemudian syibhul jumlah ada dua. Yang pertama jar majrur, yang kedua dzaraf. Contoh yang jar majrur kemarin apa? Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Mubtadanya adalah Zaid. Zaid. Khobarnya di sini adalah syibh jumlah, yaitu jar majrur. Untuk khobar dari Zaidun fid dari, saya kasih contoh sini. Khobar dari Zaidun fid dari ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan khobarnya adalah lafadz fid darinya. Zaidun fid dari. Pendapat pertama mengatakan khobarnya mana? Fid darinya, jar majrurnya. Nah, pendapat kedua mengatakan khobarnya adalah kalimat yang dikira-kirakan di antara Zaidun dan fid dari. Apa kalimat yang dikira-kirakan kemarin? Kainun. Kalau dikira-kirakan isim, kalau dikira-kirakan fi'il kana. Nah, jadi contoh kita ambil yang kainun atau hasilun atau mustaqirrun atau apa lagi kemarin? Maujudun. Nah, khobarnya adalah kalimat yang dikira-kirakan di antara Zaid dan fid dari. Ini pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga mengatakan khobarnya adalah kalimat yang dikira-kirakan dan fid dari itu sendiri. Jadi jumlah susunan kalimat yang dikira-kirakan dan fid darinya itu adalah khobar. Itu menurut pendapat keberapa? Pendapat ketiga. Semuanya pendapatnya benar semua. Tetapi pendapat yang paling benar, paling cocok adalah pendapat kedua. Jadi khobarnya adalah kalimat yang dikira-kirakan di antara Zaid dan fid dari. Paham sampai sini ya? Ini pada jar majrur. Pada dzaraf juga sama. Zaidun 'indaka. Sama saja, mengira-kirakan kainun, hasilun, mustaqirrun, maujudun, sama saja. Jar majrur dan dzaraf ini gimana? Saudara. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Ada kaidah mengatakan
idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jar majrur dan dzaraf kalau mereka keduanya berkumpul. Ini kan berkumpul nih, jar majrur dan dzaraf disebutkan. Berkumpul apa enggak? Berkumpul. Iftaraqa, maka mereka akan dibedakan. Jar majrur sendiri, dzaraf sendiri. Tapi kalau saya mengatakan, contoh ya, saya mengatakan seperti ini. Khobar itu ada dua. Ada mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada jumlah dan syibeh jumlah. Yang jumlah ismiyah dan fi'liyah, yang syibeh jumlah adalah jar majrur. Saya mengatakan itu saja. Yang syibeh jumlah adalah jar majrur. Apakah berarti dzaraf tidak masuk di situ? Masuk. Kenapa? Karena idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau yang disebutkan hanya satu, itu berarti mencakup yang lain. Nah, kalau disebutkan dua-duanya, baru nanti dikasih tafsiran sendiri. Sama saja kayak saya menyebutkan syibeh jumlah dzaraf. Saya nggak menyebutkan jar majrur di dalamnya. Nah, tetapi itu tetap mencakup jar majrur. Itu kalau dalam nahwu. Kalau dalam fikih contohnya miskin dan fakir. Saya mengatakan kepada Andika, kasih makan ke orang miskin. Berarti maksudnya apa? Kasih makan ke orang miskin dan orang fakir. Karena miskin dan fakir tidak bisa dipisahkan. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, kalau saya menyebutkan dua-duanya baru kasih makan orang miskin dan orang fakir, baru kita perinci itu apa definisi orang fakir, apa definisi orang miskin. Nah, kalau dalam ilmu kalam contohnya apa? Dalam ilmu kalam apa contohnya? Apalagi lupa. Ya itulah contohnya itulah ya, paham ya? Ya, lanjut. Kemudian sebentar, penting. Pada jumlah ismiyah. Contohnya di situ apa? Jumlah ismiyah. Zaidun jariyatuhu dzahibatun. Contohnya apa? Zaidun jariyatuhu dzahibatun. Zaid itu adalah orang yang budaknya lari. Zaid adalah orang yang budaknya lari. Mana mubtada'nya di sini? Zaid. Khobarnya mana? Jumlah ismiyah jariyatuhu dzahibatun. Yang mana di khobar itu ada mubtada' dan khobar lagi. Paham ya? Jadi ada namanya khobar kubro, ada khobar sugro. Atau khobar sohir, ada khobar kabir. Apa itu khobar kabir? Khobar kabir itu khobar yang di dalamnya ada khobar lagi. Kalau khobar sohir, ya udah khobar ya, dia susunan paling terakhir. Jadi di sini khobar sugronya mana? Dzahibatun khobar sugro. Khobar kabirnya susunan jariyatu dzahibatun. Perhatikan. Kemudian dalam jumlah ismiyah ini penting diperhatikan. Kita harus memberikan robit atau pengikat. Zaidun mufrad atau jumlah? Mufrad. Zaidun mufrad. Khobarnya jariyatuhu dzahibatun. Mufrad atau jumlah? Jumlah. Lah, ini kan sesuatu yang berbeda. Makanya kita wajib memberikan robit atau pengikat untuk mengikat antara jumlah yang ada di belakang kepada mubtada. Dengan apa? Dikasih dhamir. Dikasih dhamir hu. Nah, dhamir hu ini fungsinya mengikat apa? Jumlah yang ada di belakang bahwa mengatakan ini masih bagian dari mubtada. Makanya dikasih dhamir hu. Nah, hu-nya kembali ke mana? Zaid. Atau saya bikin contoh Fatimah abuha qaimun. Fatimah abuha qaimun. Mana dhamir yang kembali kepada Fatimah? Ha. Harus ada pengikatnya. Kenapa? Biar ya kan kita katakan kemarin bahwa al-khobar ainul mubtada. Khobar itu ya mubtada. Agar tidak dianggap jumlah yang terpisah, makanya harus ada robit, harus ada yang mengikat supaya dianggap satu susunan. Paham sampai sini? Ya, lanjut.
Ya, terus. Qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun 'indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu dhahibatu. Oh, contohnya, oh ya buah kok itu. Ya. Lanjut. Perhatikan semua. Babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada' wal khabar. Ya, sekarang kita masuk bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ini bab ini berkaitan erat dengan bab mubtada khobar. Makanya untuk memahami bab ini kita harus memahami bab mubtada khobar dengan baik. Oke, lanjut. Wahia salasatu asya. Perhatikan. Amil-amil yang merusak mubtada khobar namanya amil apa di sini yang dimaksud? Amil nawasikh. Amil apa? Nawasikh. Nawasikh jamak dari nasikh. Nasikh. Nasikh secara bahasa apa nawasikh? Nawasikh secara bahasa adalah al-izalah. Lughatan secara bahasa adalah al-izalah. Menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan penjelasan. Maksudnya apa? Izalah apa? Izalatul hukm. Izalatu hukmil mubtada' wal khobar. Jadi menghilangkan hukum mubtada' dan khobar. Maksudnya al-izalah adalah izalatu hukmil mubtada' wal khobar. Menghilangkan hukum mubtada' dan khobar. Saya kasih contoh. Kita punya contoh Zaidun qaimun. Ini mubtada' khobar bukan? Mubtada khobar bukan? Mubtada khobar. Kita kasih satu contoh amil nawasikh. Menjadi apa? Perhatikan saya. Zaidun mubtada khobarnya adalah qaimun. Sekarang kita masukkan amil nawasikh. Contohnya saya ambil kana. Apa amalnya kana? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ketika kemasukan kana, Zaidun kedudukannya jadi apa sekarang? Isim kana. Kemudian qaiman jadi khobar siapa? Khobarnya kana. Maksudnya merusak hukum gimana? Perhatikan. Ketika sebelum kemasukan kana, Zaidun i'rabnya apa? Rofa. Lah sekarang yang kemasukan kana Zaidun i'rabnya juga rofa. Bedanya apa? Enggak, mau Zaidun. Ketika di Zaidun di atas, rofanya karena apa? Karena mubtada. Sedangkan rofanya ketika kemasukan amil nawasikh, rofanya karena apa? Menjadi isimnya kana. Kenapa nggak bisa jadi mubtada? Karena kemasukan amil nawasikh itu amil lafzi. Definisi mubtada tadi apa? Al ismu al marfu'u. Terus al-ari yang sepi dari amil lafziyah. Ketika kemasukan kana amilnya lafziyah atau ma'nawiyah? Lafziyah. Oleh karena itu dia tidak bisa menjadi mubtada. Kemudian qaiman di sini jadi apa? Jadi khobar. Apakah khobarnya qaiman ini sama dengan khobar ketika dia di atas? Tidak. Ketika Zaidun qaimun jadi khobar. Amilnya siapa? Amilnya mubtada. Pertanyaan sekarang qaiman itu khobar juga, tapi amilnya siapa? Amilnya kana. Amilnya fiilnya, amilnya fiil. Bukan mubtada lah, kan mubtada lagi. Kenapa? Karena nggak ada mubtada di sini. Adanya isimnya kana. Amilnya khobar di sini sekarang siapa? Kana. Amil nawasikh itu sendiri. Paham sampai sini? Lah itulah yang dimaksud dengan merusak atau menghilangkan hukum mubtada khobar. Ya. Lanjut. Wahia salasatu asya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa manantu wa akhwatuha. Aywa. Dalam bab ini perhatikan, amil nawasikh ada 3. Apa saja? Yang pertama kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha.
Maksud wa akhwatuha di sini itu bukan saudara-saudaranya. Masa kana punya saudara-saudaranya? Enggak, bukan saudara-saudaranya. Maksudnya adalah nadhairuha, yang semisal dengan kana. Wa akhwatuha, kana wa akhwatuha berarti kana dan yang semisal kana. Inna wa akhwatuha berarti inna dan semisal inna ila akhir. Nadhairuha. Maksudnya nadhairuha dalam apa? Nadhairuha fil amal. Nadhairuha fil amal la fil ma'na. Catat. Maksud wa akhwatuha itu nadhairuha fil amal la fil ma'na. Jadi yang secara amal itu sama dengan kana, yang secara amal sama dengan inna, yang secara amal sama dengan dhanna ila akhir. Nadhairuha fil amal la fil ma'na. Jelas ya? Nah, pertanyaan saya, perhatikan. Di sini kana wa akhwatuha. Kenapa enggak kana wa ikhwanuhu? Kenapa wa akhwatuha? Kenapa pakai muannas di sini? Enggak pakai mudzakkar. Kenapa kana enggak kana wa ikhwanuhu? Kenapa? Karena di sini mengira-ngirakan lafadz lafdhah. Kamu bisa baca di hasyiahnya. Ai maksudnya lafdhatu kana wa akhwatuha. Lafdhatu inna wa akhwatuha. Lafdhah dia muannas, makanya pakai muannas wa akhwatuha. Paham sampai sini? Lafdhatu dhanna wa akhwatuha. Ya. Kemudian perhatikan. Kana wa akhwatuha, dalam bab kana wa akhwatuha semuanya adalah kalimat fi'il. Dalam kana wa akhwatuha semuanya adalah kalimat fi'il. Sedangkan dalam inna wa akhwatuha semuanya kalimat huruf. Sedangkan dalam dhanna wa akhwatuha semua kalimat fi'il. Dhanna itu fi'il, dhanna fi'il. Dalam kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Apa amalnya kana wa akhwatuha? Catat. Amalnya kana wa akhwatuha adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Amalnya inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Sedangkan amalnya dhanna wa akhwatuha, apa amalnya dhanna wa akhwatuha? Tansibul tansibul mubtada khabar menjadi apa? Maf'ulain, betul. Tansibul mubtada khabar atau langsung ringkasnya tansibul maf'ulain. Menasabkan dua maf'ul. Jadi kalau secara dipanjangkan tansibul mubtada khabar ila kaunihima ala kaunihima maf'ulain. Tapi kalau mau diringkas langsung tansibul maf'ulain. Paham sampai sini? Apa amalnya kana wa akhwatuha? Tarfa'ul isma wa tansabul khabar. Saya kasih contoh. Zaidun qaimun. Ketika kemasukan kana maka menjadi Zaidun qaiman. Tarfa'ul isma wa tansabul khabar. Kalau kemasukan inna menjadi inna Zaidan qaimun. Yang dinasabkan isimnya, khabarnya rafa. Kemudian dzonantu Zaidan qaiman. Dua-duanya maf'ul. Nasab jadi maf'ul. Nah. Lanjut. Ayo, yang baca. Ayo baca Andika, depan sendiri ini. Fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Perhatikan, ini amalnya kana wa akhwatuha, dia merofakkan isim. Pertanyaannya, isim yang dimaksud sini isim apa? Isim yang dimaksud sini isim apa? Hah? Isim kana? Bukan, yang dimaksud adalah isim mubtada. Amalnya kana apa? Dia merofakkan isim. Maksudnya isim adalah mubtada. Kenapa bukan merofakkan isim kana? Kalau yang dimaksud tarfa'ul isma di sini adalah isim kana, itu namanya tahsilul hasil.
menghasilkan apa yang sudah ada. Kenapa? Karena Zaidun kemasukan kana dia memang sudah rofa kalau kemasukan kana. Jadi yang dimaksud isim di situ adalah mubtada, yaitu Zaidun yang sebelum kemasukan kana. Paham sampai sini ya? Ya. Terus lanjut. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa ma infaka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dam. Ayo, perhatikan saya. Sekarang, kana wa akhwatuha ada apa saja? Kana wa akhwatuha yang pertama adalah kana. Kana. Apa fungsinya kana? Littisafi al-mukhbar anhu. Catat. Littisafi al-mukhbar anhu bil khabari fil madhi. Littisafi al-mukhbar anhu bil khabari fil madhi. Fungsinya karena adalah littisafil mukhbar anhu, untuk mensifati al-mukhbar anhu, yang diberi kabar darinya. Maksud yang diberi kabar darinya itu apa? Isim. Yang dimaksud dengan al-mukhbar anhu itu isim. Isimnya kana. Isimnya kana. Disifati dengan apa? Bil khobar, dengan khobar fil madhi yang ada pada zaman lampau. Ketika saya katakan Zaidun qaimun, perhatikan saya. Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Saya kasih kana di depannya, menjadi apa? Kana Zaidun qaiman. Littisafi al-mukhbar anhu. Yang dimaksud al-mukhbar anhu di sini siapa? Isim kana. Apa isim kana di sini? Zaidun. Disifati dengan apa? Disifati bil khobari fil madhi, dengan khobar pada zaman madhi. Khobarnya apa? Qaiman. Lah, pensifatan Zaid disifati dengan orang yang berdiri itu adanya pada zaman lampau. Nah, makanya ada kana. Saya mengatakan kana Umar qaimun. Berarti saya mengatakan apa nih maknanya? Dulu Umar tuh orang yang berdiri. Sekarang mungkin udah nggak bisa berdiri seperti itu. Nah, apapun itulah. Berarti pengkhabaran tentang Zaid adalah orang berdiri itu letaknya di zaman mana? Madhi. Lampau, bukan zaman sekarang. Perhatikan. Kemudian zaman madhinya ini, zaman madhinya kana dibagi menjadi dua. Zaman madhinya kana dibagi menjadi dua. Yang pertama lid dawam wal istimrar. Lid dawam wal istimrar. Yang kedua lil inqita'. Lil inqita'. Contoh lid dawam wal istimrar. Maksudnya apa dawam istimrar? Dia terus menerus seperti itu. Contoh, saya punya contoh, wa kanallahu ghafurur rahimah. Perhatikan saya. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oh, berarti kalau menggunakan kana, berarti Allah tuh pengampun dan penyayang itu dulu saja, seperti itu? Oh, enggak. Kana di sini lil istimrar wa dawam. Pengampunnya Allah itu ya dari dulu, dan istimrar dawam sampai sekarang dan seterusnya. Nah, makanya kananya makna madhinya lil istimrar wa dawam. Lah kalau lil inqita' ya berarti kabar itu hanya untuk dulu. Kita nggak mengabarkan, nggak membahas yang sekarang. Contohnya apa? Ya karena Zaidun qaiman. Kabar tentang Zaid berdiri, ya saya menceritakan dulu tuh Zaid berdiri. Kalau sekarang masih berdiri atau udah nggak bisa berdiri atau ngapain, itu nggak kita bahas. Atau ya mudahnya dulu berdiri gitulah. Dulu saja. Kalau Allah tadi istimrar wa dawam. Paham sampai sini? Kemudian walaisa. Lanjutannya kana amsa. Wa amsa fungsinya apa? Littisafil mukhbar anhu bil khabari fil masa. Sama kayak tadi kana, cuma diganti akhirnya saja. Littisafi al mukhbar anhu bil khabari fil masa. Menunjukkan apa? Bahwa yang kita kabarkan yaitu isimnya amsa itu sedang masuk waktu
sore. Contoh, saya ngasih contoh. Amsa Zaidun ghaniyan. Amsa Zaidun ghaniyan. Zaid jadi orang kaya pada waktu sore. Atau gimana bahasa Indonesianya? Ya segitulah ya, Indonesia gimana yang cocok? Bersore-sore Zaid menjadi orang kaya. Susah saya mengartikannya. Amsa Zaidun ghaniyan. Menandakan bahwa yang dikabarkan yaitu Zaid dikabarkan disifati dengan khobarnya, yaitu apa khobarnya di sini? Ghaniyan. Disifatinya kapan? Sore. Jadi Zaid itu kaya waktu sore. Paham sampai sini? Nah, wasalis asbaha sama yaitu ittisaful mukhbar anhu bil khabari fis sabah. Kalau asbah berarti pada waktu pagi. Asbaha Zaidun ghaniyan. Contohnya. Asbaha Zaidun ghaniyan. Zaid adalah orang kaya pada waktu pagi. Lanjutannya wa adha sama aja, adha berarti ittisaful mukhbar anhu bil khabari fi duha, pada waktu duha. Itu contohnya mirip-mirip, tinggal diganti adha, amsa, asbaha sama aja. Kemudian dhalla ini sama saja. Dhalla ittisaful mukhbar anhu bil khabar fi nahar. Kalau dhalla pada siang, fi nahar. Ya contohnya dhalla Zaidun iman. Zaid itu berdiri pada waktu kapan? Siang. Wa bata sama ittisaful mubaranu bil khabar fil lail atau lailan pada malam hari. Bata Zaidun ghaniyan misalnya, seperti itu. Paham sampai sini? Ada berapa berarti ini? Karena amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Lah, 6 kalimat ini, 6 fi'il ini itu intinya sama, yaitu apa? Littisafil mukhbar anhu bil khabar fi waqtin muayyanin. Jadi fungsi 6 fi'il tadi ini itu sama, yaitu apa? Mensifati isimnya, mensifati dengan khabar dalam waktu-waktu tertentu. Kalau kana pada masa apa? Lampau, madhi. Amsa sore, adha, dhalla, ada pembagian waktunya masing-masing. Paham sampai sini ya? Ayo. Sekarang wasoro yang ketujuh. Soro ini adalah huruf littahawul wal intiqal. Catat. Littahawul wal intiqal. Littahawul wal intiqal. Littahawul wal intiqal, untuk bermakna berpindah. Berpindah. Maksudnya apa? Perhatikan. Maksudnya apa? Tahawulul ismi ala ma dalla alaihil khabar. Saya ulangi. Maksudnya apa? Yaitu tahawulul ismi ala ma dalla alaihil khabar. Tahawulul ismi atau ala atau ila boleh. Tahawulul ismi ila ma dalla alaihil khabar. Jadi dia memindah isim terhadap sesuatu yang ditunjukkan oleh khabar. Saya punya contoh, soro Zaidun ghaniyan. Memindah isim yang dimaksud sini apa? Yaitu isim soro. Siapa isim soro di sini? Zaidun. Kita mengubah keadaan Zaid di sini. Mengubah keadaan Zaid ila ma dalla alaihil khabar, kepada sesuatu yang ditunjukkan khobar. Apa khobarnya di sini? Ghaniyan. Berarti kita memindah Zaid kepada makna ghani. Soro, dia menjadi orang kaya yang sebelumnya bukan orang kaya. Tahwil. Contoh saya mengatakan dulu Zaid itu orang fakir, orang miskin. Tsumma soro Zaidun ghaniyan. Kemudian dia menjadi kaya. Memindah keadaan Zaid dari fakir dan miskin kepada
kaya. Yang mana kaya ini khobar. Khobar dari mana? Soro. Paham sampai sini ya? Nah, tahawulu al-ismi ila ma dalla alaihil khabar. Kemudian lanjut. Walaisa. Walaisa fungsinya apa? Linafyil hal. Walaisa fungsinya linafyil hal. Linafyil hal. Untuk menafikan keadaan sekarang. Untuk menafikan keadaan sekarang. Contoh, ada ustadz tanya ke kalian, gimana darsnya, paham apa enggak? Lastu fahiman, saya enggak paham. Berarti menafikan hal, maksudnya sekarang nih saya enggak paham. Menafikan keadaan kalian paham pada saat ini. Paham sampai sini? Jadi menafikan kepahaman kalian pada saat ini. Lastu fahiman, kami atau saya tidak paham. Ya, lanjut. Walaisa, soro laisa, terus yang 9. Mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Perhatikan. 4 fi'il ini semuanya sama, maknanya sama. Nah, 4 fi'il ini makrunatan bin nahiyah au syibhiyah. Perhatikan. 4 kalimat ini, 4 fi'il ini didahului oleh nahiyah, perkara-perkara yang menunjukkan atas makna nahi atau syibh nahi. Contohnya nahi di sini apa? Yaitu ma, itu kan nahi. Ya kan, ma-nya manahiyah. Nah, 4 kalimat ini maknanya sama. Limula zamatil khobar lil ismi. Apa? Limula zamatil khobar lil ismi. Limula zamatil khobar lil ismi. Perhatikan saya. Zala, fati'a, bariha, dan infakka, mereka selalu didahului oleh makrunatan bin nahiyah au syibhiha atau syibh nahiyah. Kemudian mereka maknanya apa? Limulazamati, apa namanya? Mulazamatil khobar lil ismi. Melazimkan khobar untuk isim. Maksudnya apa? Khobarnya selalu ada. Mazala zaidun qa'iman. Artinya apa? Mazala zaidun qa'iman. Zaid tidak henti-hentinya berdiri. Jadi melazimkan khobarnya, yaitu sifat berdiri kepada isimnya. Yang mana isim mazala di sini apa? Zaid. Sama, ma fati'a, ma infaka, ma bariha, maknanya sama. Ma infaka zaidun qa'iman. Zaid enggak henti-hentinya berdiri. Atau ma infakat Fatimah qa'imatan. Fatimah enggak henti-hentinya berdiri. Jadi dia melazimkan sifat yang ada pada khobar, dilazimkan untuk siapa? Isimnya. Paham ya? Nah. Ayo, ini gampang. Lanjut. Wa madama. Ini maknanya sebenarnya sama. Sama dengan ma infaka, ma fati'a, dan teman-temannya tadi yang 4 tadi. Yaitu limulazamatil khobar lil ismi. Limulazamatil khobar lil ismi. Tapi bedanya apa? Kalau yang mazala, ma infaka, ma fati'a, ma bariha, mereka harus didahului oleh apa? Makrunatan bin nahiyah au syibhi an nahiyah. Dengan nahiyah atau syibh nahiyah. Tapi kalau madama didahului oleh makrunatan bima dzarfiyah masdariyah. Dia didahului oleh ma dzarfiyah dan ma masdariyah. Makrunatan bi ma adzarfiyah wal masdariyah. Dia didahului oleh ma adzarfiyah dan ma masdariyah. Apa maksud dari ma adzarfiyah dan ma masdariyah? Apa maksudnya? Ma adzarfiyah
maksudnya dia menyimpan adzorfiyah az-zamaniyah. Nah, ini garis bawah ya. Adzorfiyah pada ma di sini maksudnya adalah dzorfiyah zamaniyah. Jadi dzorof yang bermakna zaman. Perhatikan saya kasih contoh. Ma dumtu qa'iman atau ma dama zaidun qa'iman. Ini sama aja lah. Ma dama zaidun qa'iman. Ma-nya ma dzorfiyah masdariyah. Apa maksudnya dzorfiyah di sini? Dzorfiyah zamaniyah. Maksudnya menunjukkan makna waktu. Maksudnya mengkira-kirakan apa? Mengkira-kirakan mudah. Mudah. Jadi ma dzorfiyah itu mengkira-kirakan mudah atau makna zaman. Sedangkan kalau masdariyah, maksudnya masdariyah apa? Ini kan sering kita bahas ya. Kalau masdariyah maknanya adalah mentakwili kalimat setelahnya dengan masdar. Jadi dama di sini mentakwili kalimat ma di sini mentakwili kalimat setelahnya dengan masdar. Apa kalimat setelah ma? Dama. Jadi takdirnya gimana? Ma dama zaitun qa'iman muddatu, ada dzorfiyahnya, berarti ada mudahnya. Muddatu dawami zaidin, muddatu dawami qiyami zaidin. Muddatu dawami qiyami zaidin. Jadi masa atau dzorf menerangkan tentang langgengnya berdirinya Zaid. Maknanya kan sama dengan yang 4 kalimat tadi ya, yaitu li mulazamati al khobar lil ism. Tapi bedanya ma-nya di sini ma apa? Ma dzorfiyah dan ma masdariyah. Kalau saya bahas ma masdariyah paham ya? Maksudnya apa? Kalimat setelahnya ditakwili masdar. Ini bedanya. Contoh. Ya dama. Dama apa? Masdarnya apa? Dawam. Makanya di bawah diganti muddatu dawami qiyami zaidin. Masdarnya dama adalah dawam. Perlu diperhatikan. Dalam ma dzorfiyah masdariyah ini, ma masdariyahnya yang ditakwili masdar hanya kalimat setelah ma saja. Yang ditakwili masdar hanya kalimat setelah masdar. Jadi ma-nya tidak ditakwili masdar. Beda dengan an kemarin. Yang saya kasih contoh. Uridu wa antasumu khairul lakum, itulah. Wa antasumu khairul lakum. An di sini kemarin maknanya apa? Selain amil nawasib, dia juga amil masdar dan makna istiqbal. Harus ingat, jangan dilupakan ya. Makna masdar di sini maksudnya apa? Tasumu, dia ditakwili sebagai masdar. Jadinya apa? Siam berarti jadinya apa? Tasumu fi'il mudhari atau masdar? Fi'il mudhari. Kalau kemasukan huruf-huruf masdariyah, maka huruf masdariyahnya dan fiilnya, kalimat setelahnya ditakwili masdar. Maka menjadi apa? Siyamukum khairul lakum. Pertanyaan saya, apa bedanya an masdariyah di atas dengan ma masdariyah yang di sini tadi? Kalau an masdariyah yang di atas, dia mengubah menjadi masdarnya, dia mencakup an dan fiilnya. An dan fiilnya ditakwili masdar. Sedangkan kalau dalam madama yang ditakwili hanya kalimat setelah ma, yaitu apa? Dama saja. Ma-nya tidak. Itu nanti akan kita bahas mungkin kalau di kitab-kitab setelahnya lah, insyaallah. Paham sampai sini? Terus lanjut dibaca.
wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Ayo perhatikan saya. Perhatikan. Kemudian dari sini kita bisa pahami bahwa secara makna kana wa akhwatuha dibagi menjadi 3. Perhatikan saya. Hukum pertama yang kita dapatkan dari bab kana wa akhwatuha. Secara makna kana wa akhwatuha terbagi menjadi 3. Untuk makna pertama apa? Littisofi al-mukhbar anhu bil khobari fi waktin muayyanin, pada waktu-waktu tertentu, yaitu mencakup apa saja? Kana, amsa, asbaha, terus dholla, bata. 6 fiil ini menunjuk fungsinya untuk mensifati isimnya dengan khobar, mensifati isim dengan khobar pada waktu tertentu. Itu makna yang pertama. Makna kedua di kana ini adalah untuk at-tahawul. Untuk tahawul. Untuk tahawul, yaitu yang masuk sini apa? Soroh. Kemudian makna yang ketiga linafyil hal, untuk menafikan keadaan sekarang, yaitu apa? Laisa. Berarti ada tambahan. Ada 4 makna. Makna yang keempat apa? Limula zamati al-khobar lil ism, yaitu apa saja? Mafatiha, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama. Walaupun ma-nya beda-beda ya di sini ya. Ma pada fatiha, zala, bariha, infaka, ma-nya apa? Manahiyah. Nah, sedangkan pada madama ma-nya apa? Madzorfiyah, masdariyah. Itu hukum pertama yang kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan makna-makna dari amil-amilnya. Ya, amil nawasi yang kana wa akhwatuha ini. Kemudian yang kedua, amil kana ini semuanya beramal mengikuti tasrifnya. Saya ulangi. Amil kana ini semuanya beramal mengikuti tasrifnya. Apa? Amil kana ini beramal mengikuti juga dalam bentuk tasrifnya. Saya punya contoh kana. Kana fi'il apa? Fi'il madhi. Kana Zaidun qa'iman. Beramal atau tidak? Apa amalnya? Zaidun qa'iman, merofakkan isim, menasabkan khobar. Begitu juga dengan fi'il mudhari'nya. Yakunu. Jadi yakunu Zaidun qa'imun, kalau kemasukan yakunu maka menjadi yakunu Zaidun qa'iman. Loh, kok ini gimana? Di jurumiyah saya belajarnya cuma kana wa akhwatuha, enggak ada lafaz yakunu. Nah, ini harus dipahami. Jadi kana beserta tasrifnya juga beramal. Paham sampai sini? Jadi yang dimaksud tasrifnya di sini apa saja? Ada 3. Pertama fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, dan fi'il amr. Contoh kita ambil kana. Kana fi'il madhinya apa? Kana. Ya, kana fi'il madhinya kana. Oke. Kana Zaidun qa'iman. Beramal atau tidak? Beramal. Dia dengan fi'il madhi. Dengan fi'il mudhari' yakunu Zaidun qa'iman. Contoh yang fi'il amr. Saya mengatakan ke musyaffa, kun qa'iman. Jadilah kamu berdiri. Pertanyaan saya, qa'iman di sini i'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya nasab. Kenapa dia nasab? Khobarnya kana. Iya apa enggak? Khobarnya kana. Jadi kana beramal walaupun dia fi'il amr. Pertanyaan saya, dalam contoh kun qa'iman, mana isimnya kana? Mustatir. Disimpan aikun anta. Enggak boleh ditampakkan, mustatir wujub. Paham ya sampai sini ya? Berarti kesimpulannya, tasrifu kana wa akhwatuha dibagi menjadi 3.
Kelihatan gak ini? Tasrifu kana wa akhwatuha dibagi menjadi 3. Yang pertama mutasarrif. Mutasarrif. Yang kedua jamid. Jamid. Mutasarrif terbagi lagi menjadi 2 nanti. Ada yang tasarruf tam. Ada yang tasarruf naqis. Perhatikan saya. Tasrifnya kana wa akhwatuha terbagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama mutasarrif, yang kedua jamid. Maksudnya jamid itu apa? Luzumuhu halatan wahidan. Atau ya luzumuhu syaklan wahidan. Bentuknya cuma satu. Maksudnya apa? Contohnya apa? Laisa. Laisa. Kan kita tadi bahas. Kana wa akhwatuha beserta tasrif-tasrifnya semuanya beramal. Lah tasrif di sini menyangkup apa saja? Fil madhi, fil mudhari', fil amr. Ya kan? Nah, kemudian laisa. Laisa fil madhi. Fil mudhari'nya apa? Fil amrnya? Laisa yalyasu dikarang-karang enggak bisa. Laisa jamid. Oleh karena itu laisa tetap beramal walaupun dia enggak punya tasrif fil mudhari' fil amr. Yang jamid di sini contohnya adalah laisa dan lupa saya. Laisa dan dama kalau nggak salah. Dama ya dumu ada. Bentar. Laisa. Kemudian yang tasarrif, perhatikan. Mutasarrif ya laisa dan dama. Laisa dan dama. Perhatikan saya. Mutasarrif berarti dia punya tasrif. Fil madhi, fil mudhari', fil amr. Tapi mutasarrif ada yang tam, ada yang naqis. Apa bedanya? Mutasarrif tam itu adalah kalimat-kalimat yang bisa tasarruf ke 3 tempat ini tadi. Bisa fil mudhari', fil madhi, bisa fil amr. Tapi kalau mutasarrif naqis, dia bisa ke 2 tempat saja. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dia nggak bisa fi'il amr. Contohnya apa? Yang 4 tempat tadi. Ma fati'a, ma zala, ma apa lagi? Ma bariha, ma dama. Ma infaka. Ulang. Ma zala, ma infaka, ma fati'a, ma bariha. Lah 4 tempat ini itu tempatnya adalah tasarruf yang naqis. Yang 4 tempat ini. Ya ditulis sendiri ya 4 tempat tadi apa aja. Yang tasarruf tam berarti sisanya ada apa aja? Kana, amsa, asbaha, bata, soro. Ini al-baqi. Paham sampai sini? Nah, ini tasarruf amal-amalnya kana. Jadi kita ambil contoh. Contohnya di sini apa? Dibaca. Kana. Wa tasarrufu itu. Yang setelah madama dibaca Arabnya. Wa ma tasarrufa minha itu. Yang keras. Ya. Ayo perhatikan. Contohnya kana, yakunu dan kun. Asbaha fil mudhari'nya apa? Yusbihu fil amrnya apa? Asbih. Coba tasrifan. Asbaha yusbihu isbahan wa musbahan fa huwa wa dzaka musbahun. Asbih la tusbih musbahun. Ayo. Jadi apa namanya? Asbaha yusbihu dia tasarrufnya tasarruf apa? Tasarruf tam. Paham sampai sini ya? Ya. Terus takulu kana zaidun qa'iman. Nah, kana zaidun qa'iman.
Walaisa amrun syakhison wa ma asbaha dzalika. Ini disuruh mengkiaskan sendiri. Paham sampai sini? Nah, untuk ini kita selesai dari bab kana. Lanjut dibaca. Wa amma inna wa akhwatuha Perhatikan semuanya. tusibul isma wa tarfa'ul khabar. Ayo, sekarang inna wa akhwatuha amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Saya punya mubtada dan khobar. Perhatikan, penting ya. Jadi inna, kana dan dhonna tadi dia beramal hanya pada mubtada khobar. Hanya pada mubtada khobar. Ya karena kalau ada dia ya jadinya mubtadanya jadi isim kana, khobarnya jadi khobar kana. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kemasukan inna menjadi apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar inna Zaidan qaimun. Ya, jelas ya? Paham sampai sini? Lanjut. Lah, perhatikan. Lafadz fa innaha tansibul isma. Isma yang dimaksud di sini isim apa? Isim mubtada. Seperti yang di bab kana tadi. Ya, lanjut. Aywa, contohnya adalah ada 6 ya. Taqulu inna Zaidan qaimun. Inna, anna, laita, la'alla, lakinna dan ka'anna. Nah, lanjut. Taqulu inna Zaidan qaimun wa laita amrun syakhisun wa ma ashbaha dzalika. Na'am. Contohnya adalah inna Zaidan qaimun wa la'alla amron syakhisun. Paham sampai sini ya? Dalam contoh wala'alla amron syakhison, mana isimnya la'alla? Isimnya la'alla mana? Wala'alla amron syakhisun. Isimnya la'alla mana? Amron. Syakhisun jadi apa? Khobarnya la'alla. Naam. Lanjut. Wa ma'na inna wa anna litawkid. Nah, sekarang kita masuk ke makna inna dan anna. Jadi inna bisa inna dan bisa anna. Inna dan anna maknanya litaukid. Inna dan anna maknanya litaukid. Maksudnya taukid di sini apa? Litakidin nisbah, untuk memperkuat atau menegaskan nisbah. Maksudnya taukid litakidin nisbah. Contoh, perhatikan. Nisbah, litakidin nisbah. Inna Zai dan qaimun. Perhatikan. Maksudnya litakidin nisbah gimana? Nisbah apa yang kita bahas di sini? Nisbah antara mubtada dan khobar. Perhatikan saya. Inna Zaidan qaimun. Atau kita fokus di sinilah. Zaidun qaimun. Zaidun di sini jadi apa? Mubtada, khobarnya qaimun. Lah, di antara Zaid dan qaim ini ada nisbah. Nisbah itu di antara keduanya ini. Nisbah, maksudnya nisbah itu apa? Menisbatkan hukum berdiri kepada Zaid. Menisbatkan hukum berdiri pada Zaid. Lah, fungsinya inna atau anna ini fungsinya apa? Untuk memperkuat atau mempertegas nisbah berdirinya Zaid. Nisbahnya qiyam ila Zaid. Nah, kayak saya contoh mengatakan musyaffa' qaimun. Musyaffa' qaimun. Ada teman nggak percaya, masa dia bisa berdiri? Contoh. Maksudnya ya contohnya habis duduk atau gimana gitu lah. Masa dia berdiri? Iya, inna musyaffa' qaimun. Beneran musyaffa' itu benar-benar berdiri. Jadi saya mentaukid, memperkuat, mempertegas nisbah qaim kepada musyaffa'. Paham sampai sini? Lah, inna sama anna bedanya apa? Nah, ini mudahnya, walaupun nanti ada pembahasan lebih panjang. Mudahnya, kapan inna sama anna itu maknanya sama, litaukid. Tapi kapan kita menggunakan inna, kapan menggunakan anna? Kita menggunakan inna ketika dia berada di awal. Kalau di tengah-tengah, maka menggunakan apa? Anna. Ini secara umum seperti itulah. Makanya inna Zaidan qaimun, nggak boleh anna. Kecuali dia di tengah-tengah. Contoh di tengah-tengah. Araftu anna Zaidan qaimun. Saya tahu kalau Zaid itu benar-benar berdiri. Nah, ini annanya di tengah, makanya menggunakan fathah.
di sini. Kongon rombo. Paham sampai sini? Ayo. Sekarang lakinna. Lakinna maknanya apa? Lil istidrak. Walakinna lil istidrak. Apa makna lil istidrak? Lil istidrak itu maksudnya adalah untuk menyangkal. Untuk menyangkal. Contoh saya mengatakan kana Zaidun aliman. Adanya Zaid itu orang alim. Lakinnahu fasiqun. Kana Zaidun aliman. Lakinnahu fasiqun. Fungsinya lakinna di sini apa? Untuk istidrak, menyangkal. Zaid itu orangnya alim, tapi dia fasik. Fasik. Ini maksudnya untuk apa? Untuk menyangkal. Kenapa? Karena idealnya orang alim itu soleh. Idealnya seperti itu. Walaupun soleh dan alim itu dua hal yang berbeda. Ada orang alim tapi nggak soleh. Ini dua hal yang berbeda. Ada yang soleh tapi nggak alim. Oh, itu lebih banyak lagi tuh. Nah, paham sampai sini? Lah, idealnya kalau orang itu soleh, dia juga alim. Nah, ini untuk membantah nilai idealisme di sini. Membantah rasa ideal. Berarti kana Zaidun aliman. Alim. Berarti idealnya dia harus soleh. Tapi disangkal. Lakinnahu fasikun. Dia fasik. Atau toleh. Kebalikannya soleh itu toleh. Nah, paham sampai sini? Ya, lanjut. Wa ka'anna litashbih. Wa ka'anna litashbih. Jadi untuk menyerupakan. Kurang lengkap. Wa ka'anna litashbih al-muakkad. Ditambahin. Wa ka'anna litashbih al-muakkad. Tashbih itu apa? Ya, definisinya adalah gimana Bib? Kemarin habis kubro balago ini. Definisi tasbih gimana? Aywa. Tasbih itu apa? Dalalatuhu ala musyarakati amrin li amrin. Dalalatuhu ala musyarakati amrin li amrin. Saya ulang lagi. Dalalatuhu ala musyarakati amrin li amrin. Jadi kita memasukkan sesuatu seakan-akan bagian dari perkara tersebut. Kita umpamakan, kita serupakan. Dalalatuhu ala musyarakati amrin li amrin. Kalau kata Syekh Fauzi ada ibarat yang unik. Tadullu ala musyarakati amrin li amrin fi amrin bi amrin. Itu kalau kata Syekh Fauzi, tapi nggak akan kita bahas di sini. Jadi apa? Dalalatuhu ala musyarakati amrin li amrin. Jadi kita mentasbihkan seseorang seakan apapun itu dengan perkara lain. Contoh saya mengatakan Zaidun, perhatikan saya. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Zaid seperti singa. Fi syaja'ah, dalam keberaniannya. Contohnya. Lah, berarti saya menyerupakan Zaid dengan singa. Menyerupakan Zaid dengan singa. Lah, kemudian adanya anna. Sekarang saya tanya, huruf tasbihnya di sini mana? Dalam ka'anna, huruf tasbihnya yang mana? Kaf. Lah, annanya fungsinya apa? Litakkid. Jadi mentakkid tasbih ala tasbihi Zaid alal asad. Saya mengatakan ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna Zaidan asadun. Zaid benar-benar seakan-akan seperti singa. Jadi tasbihnya Zaid kepada Asad itu ditaukid lagi dengan adanya anna dikira-kirakan tadi. Paham sampai sini? Jadi kafnya itu huruf apa? Ya sebenarnya nggak bisa dipisah ke anna. Tapi kalau kita mau pisah itu sebenarnya contohnya seperti ini. Inna Zaidan kal asadi. Nah itu kalau mau dipisah seperti itu. Inna Zaidan kal asadi. Tapi dijadikan satu saja, yaitu ka'anna Zaidan karena Zaidan asadun. Ka'anna Zaidan i'rabnya apa? I'rabnya apa? Nasob. Kenapa nasob?
Karena isimnya ka'anna. Nah, asadun khobarnya ka'anna, makanya dibaca rofa. Paham sampai sini? Ya. Lanjut. Selanjutnya ya, lanjut. Walaita lit tamanni. Walaita lit tamanni. Laita maknanya untuk makna tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni itu tolabul mustahil. Catat, apa itu tamanni? Tolabul mustahil au ma fihi usrun. Tolabul mustahil au ma fihi usrun. Jadi dia tuh menuntut sesuatu yang mustahil atau sulit untuk kita sulit untuk didapatkan. Au ma fihi usrun. Contoh yang tolabul mustahil. Laita syababa. Gimana contohnya? Laita syabab hadirun lah, gitu aja ya. Laita syabab hadirun, perhatikan saya. Laita syabab hadirun. Ya, dia tuh mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya, saya harap semoga saya bisa balik muda lagi lah. Sudah umur 60 tahun, saya harap saya balik ke 10 tahun lagi. Itu mustahil. Mustahil di sini yang dibahas mustahil apa? Mustahil adi. Secara umumnya kebiasaan itu mustahil. Tapi Allah kuasa apa enggak? Kuasa sekali. Jadi mustahil yang dimaksud mustahil adi. Nah, itu mustahil. Jadi mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kayak di ayat Quran biye, ya laitani ya kuntu turoba. Ya banyak lah laita yang lain. Ya saya pengennya apa? Harapan saya jadi jadi turob, dari debu aja. Itu kan mustahil adi. Au ma fi usrun, atau mengharapkan sesuatu yang sulit. Yang sangat sulit. Contohnya apa? Laitani al-Imam As-Suyuti. Saya pengen kayak Imam Suyuti contohnya, atau laitani al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa enggak? Mustahil enggak? Ya enggak mustahil. Musyafa jadi Imam Suyuti enggak mustahil, tapi sulit. Untuk ngelihat sekarang kayaknya masih jauh sekali kalau salah Imam Suyuti ya. Bisa enggak? Bisa, enggak mustahil tapi sulit. Nah, itu makna laita. Makna taman itu seperti itu. Apa tadi? Tolabul mustahil au ma fihi usrun. Lanjut. Wa la'alla litarajji. Apa tarajji? La'alla litarajji. Litarajji wa tawakku ya. Litarajji wa tawakku. Apa itu tarajji? Tolabul amri al-mahbub. Tarajji itu tolabul amri al-mahbub. Tolabul amri al-mahbub. Apa itu? Menuntut sesuatu, tolabul amri atau intidharul amri al-mahbub. Menuntut sesuatu yang kita senangi, kita sukai. Contohnya apa? La'alla abi ja'a. La'alla abi ja'a. Harapan saya bapak saya datang. Seperti itu kan, datangnya bapak kita kan kita harapkan kita senangi. Nah, loh bang, kalau saya nggak senang kalau bapak saya datang gimana dong? Nah, kalau nggak senang berarti yang lit tawakku. Tawakku kebaliannya. Tolabul amri atau intidharul amri apa? Al-makruhah. Nah, itu tawakku. Kalau tarajji menuntut sesuatu yang kita senangi. La'alla al-ustadz ja'a. Ustadznya datang. Ini tawakku atau tarajji? Ini musibah atau anugerah ini? Nah, jadi kalau yang disenangi masuknya tarajji. Kalau yang kebalikannya makruhah berarti tawakku. Tamam. Terus lanjutannya. Nah, dari sini kita selesai dari bab apa namanya? Bab inna wa akhwatuha. Ada berapa inna wa akhwatuha? Ada 6. Inna, anna, kana, lakinna, laita, la'alla. Kalau kana, amsa, asbaha, dolla, bata, soro, ma zala, ma infaka, ma fatia,
Laisa kelewatan. 13. Karena amsa asbaha adha dhalabata sara laisa. Ya, 13. Sekarang masuk dzanna wa akhwatuha. Perhatikan. Dzanna wa akhwatuha semuanya itu fi'il. Dzannantu wa akhwatuha semuanya fi'il. Apa yang membedakan antara dzanna wa akhwatuha dengan inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha? Perhatikan. Kalau dzanna wa akhwatuha dia wajib menyertakan fi'ilnya, wajib menyertakan fa'ilnya terlebih dahulu. Perhatikan saya. Zaidun qaimun. Kemasukan dzanna jadinya gimana? Selalu dzanantu Zaidan qaiman, bukan dzanna Zaidan qaiman. Paham sampai sini? Harus ada fa'ilnya dulu. Fa'ilnya apa? Dhamir tu di situ. Kenapa? Karena nanti Zaidun qaimun itu dijadikan sebagai maf'ul bih. Dua maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Zaidun qaimun menjadi dzanantu. Dzanantu apa? Zaidan qaiman. Perhatikan. Dzanantu Zaidan qaiman. Zaidan di sini kalimat apa? Kalimat isim. Tanda isimnya tanwin. Jangan ragu. Tanda isimnya mau jadi Imam Suyuti kok ragu ini. Tanda isimnya tanwin. Terus i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa di fathah? Enggak, kenapa di fathah? Alasan kenapa di fathah? Tandanya kenapa pakai fathah? Isim mufrad. Kenapa dinasab? Karena maf'ul pertama dari dzanna. Amilnya siapa? Dzanna. Makanya karena dia maf'ul bih, maka harus menyertakan fa'ilnya terlebih dahulu. Paham sampai sini? Dzanantu Zaidan qaiman. Berarti dua-duanya nasab menjadi maf'ul bih. Dua maf'ul. Paham sampai sini? Ya, lanjut. Wa amma dhannatu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Aywa. Dhanna wa akhwatuha, maka dia menasabkan mubtada dan khobar, kemudian dijadikan apa? Sebagai dua maf'ul. Dua maf'ul. Jadi yang mubtada menjadi maf'ul bi keberapa? Maf'ul pertama. Yang khobar menjadi maf'ul kedua. Ya, lanjut. Wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Tamam. Yang pertama adalah dzanantu, hasibtu, khiltu dan za'amtu maknanya sama, yaitu apa? Tarjih atau wujudur rujahan. Tarjih aja, maknanya tarjih. Maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesia itu sangkaan. Sangkaan kita. Jadi tingkatan ilmu itu ada berapa? 5. Ada yang yakin. Yakin itu berarti apa? 100%. Kemudian ada yang zon itu bawahnya yakin. Berapa persen? 51 sampai 99. Intinya dia nggak tengah-tengah tapi nggak 100%. Itu zon. Tapi dia lebih unggul daripada yang lain. Sedangkan kalau 50% sama-sama 50% namanya apa? Syak, 50-50. 49% sampai 1% namanya apa? Waham. Kebalikannya zon berarti kan? Nah, kalau 0% namanya jahil, bodoh. Nah, kata-kata hasibtu, hasiba, fil hasiba, dzanna, terus khola, terus apa lagi itu? Za'ama, itu maknanya apa? Litarjih, bermakna menyangka tadi. Paham sampai sini? Nah, lanjut. Contohnya apa? Ya dzanantu Zaidan qaiman, khiltu Zaidan qaiman ila akhir lah. Bisa dicontohkan sendiri. Paham sampai sini ya? Nah, lanjut. Wa ra'aitu. Perhatikan, ra'aitu di sini bukan ra'aitu bimakna absortu. Bukan ra'aitu bimakna saya melihat. Penting.
Ra'aitu di sini, ra'a di sini bermakna yakin. Catat. Ra'a di sini maknanya maksudnya adalah bermakna yakin. Ra'aitu Zaidan qa'iman. Saya yakin bahwa Zaid itu adalah orang yang berdiri. Saya yakin Zaid berdiri. Kalau ro'a bimakna melihat, maksudnya absortu, punya maf'ul, tapi maf'ulnya berapa? 1. Ra'aitu musyaffa. Saya ngelihat musyaffa. Udah. Saya ngelihat musyaffa. Paham sampai sini ya? Contoh lagi. Ra'aitu Muhammadan nabiyya. Maknanya apa di sini? Aku yakin Nabi Muhammad adalah nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ya sampai sini ya? Wa alimtu. Alimtu di sini maknanya juga adalah bermakna yakin, bukan bermakna araftu. Penting ini. Alimtu di sini bermaknanya yakin. Alima tapi bermakna yakin, bukan bermakna araftu, bermakna mengetahui. Salah. Kalau alimtu di sini kalian gunakan dengan makna yang mengetahui, maka dia punya maf'ul juga, tapi maf'ulnya berapa? 1, bukan 2. Contoh alimtu Zaidan. Saya tahu Zaid kok, saya kenal Zaid. Tapi kalau alimtu bermakna yakin, alimtu Zaidan qa'iman. Contohnya seperti itu. Dia punya 2 maf'ul. Paham dari sini ya? Wa wajadtu. Lah wajada di sini maknanya juga apa? Maknanya makna yakin. Bukan wajada bermakna apa? Menemukan, asobtu atau masdarnya isobah itu syai', mendapatkan. Maknanya juga yakin. Lah kalau maknanya asobtu punya maf'ul enggak? Punya. Tapi berapa maf'ulnya? 1. Contohnya apa? Asobtu al-asob. Asob itu kan aslinya kok ya? Kosob kan? Asobtu al-kosob. Saya mendapatkan apa? Tebu. Asobtu al-kosob. Nah, itu kalau asobtu. Wajadtu al-kosob. Saya mendapatkan tebu. Ini kalau wajada bermakna apa? Isobah, asobtu. Nah, tapi wajada yang memiliki 2 maf'ul yang teman-temannya dzonna, ini apa? Wajada yang bermakna yakin. Nah, kemudian ittakhadtu dan ja'altu. Perhatikan, ittakhadtu dan ja'altu maknanya sama. Apa maknanya? Maknanya litasyir. Perhatikan. Maknanya apa? Litasyir. Tasyir. Tak tulis nih. Tasyir. Tasyir. Sayyara yusayyira tasyiron tasyiratan tasyaron tisyaron musayyaron fahuwa musayyirun wa dzaka musayyarun sayyir la tusayyir musayyarun. Nah, jadi dari sayyara yusayyiru. Jadi tasyir. Maksudnya apa? Menjadikan. Nah, maka kalau ittakhadha bermakna menjadikan, maka dia memiliki dua maf'ul. Kalau ittakhadha bermakna mengambil, maf'ulnya 1. Nah, contoh yang bermakna menjadikan, tasyir, ittakhadha. Wattakhadtu Ibrahima khalila. Iya kan? Iya, saya menjadikan Ibrahim khalila kekasih. Nah. Kalau yang Hanifah tuh wattakhidhu. Iya kan? Iya enggak? Wattakhidhu, lupa saya. Ya segitulah ya. Lah ja'ala juga maknanya sama, litasyir. Nah, contohnya apa? Ja'altu atina ibriqa atau ja'altu musyaffa ustadzan. Nah, saya menjadikan musyaffa ini sebagai ustadz di tempat ini. Nah, itu contoh, berarti ja'ala bermakna tasyir. Paham sampai sini? Nah, sami'tu. Sami'tu ya bermakna mendengar. Tapi sami'tu dia memiliki 2 maf'ul
dengan syarat pertama, perhatikan. Dengan syarat maf'ul yang pertama adalah bukan sesuatu yang bisa didengar. Saya ulangi. Dengan syarat maf'ul yang pertama bukan sesuatu yang bisa didengar. Malam yusma, mala yusma. Saya kasih contoh. Sami'tu Zaidan yaqulu. Sami'tu Zaidan yaqulu. Perhatikan, sami'tu dia bisa memiliki dua maf'ul atau sami'tu yang menjadi temannya dhonna. Syaratnya adalah maf'ul yang pertama adalah sesuatu yang tidak bisa didengar. Mala yusma. Sami'tu Zaidan yaqulu. Sekarang saya tanya, Zaid, maf'ul pertama di sini siapa? Zaidan. Lah Zaid ini bisa didengar nggak? Yang didengar tuh Zaidnya atau perkataan Zaid? Atau suaranya Zaid? Atau ngajinya Zaid? Atau nyanyiannya Zaid? Yaitu semua, tapi bukan zatnya Zaid. Nah, karena dia maf'ul pertamanya adalah zat, dia adalah sesuatu yang tidak bisa didengar, maka sami'tu bisa memiliki dua maf'ul. Saya mendengar Zaid yaqulu, dia berkata. Yatakallamu, dia berkata. Yataghanna, dia menyanyi. Ila akhir. Syaratnya itu. Tetapi kalau maf'ul yang pertama adalah sesuatu yang bisa didengar, saya ulangi. Kalau maf'ul pertama adalah sesuatu yang bisa didengar, maka dia hanya memiliki satu maf'ul. Contohnya apa? Sami'tu qira'atal musyaffa. Saya dengar bacaannya musyaffa. Lah, qira'ah ini bisa didengar apa enggak? Bisa. Makanya dia cuma memiliki berapa maf'ul? Satu. Paham sampai sini? Syaratnya sami'tu memiliki dua maf'ul apa tadi? Maf'ul yang pertama adalah sesuatu yang tidak bisa didengar. Qira'ata Zaidin. Perhatikan. Oke. Jadi kalau maf'ul pertama dia tidak bisa didengar, maf'ulnya cuma punya berapa? Satu. Yaqulu, perhatikan saya. Oke, berarti sekarang Zaid di sini maf'ul bi pertama. Maf'ul pertama. Dia bisa didengar enggak? Enggak, karena enggak bisa didengar berarti dia bisa punya dua maf'ul. Yaqulu berarti menjadi apa? Yaqulu menjadi apa? Kedudukannya? Hah? Enggak, bukan khobar. Nah, ini penting. Dhonna enggak punya khobar, bukan isim lagi, bukan khobar, tapi dua maf'ul. Nah, maf'ul. Ngomong maf'ul tadi. Maf'ul kedua. Sami'tu Zaidan yaqulu, berarti yaqulu kedudukannya dia i'rabnya mahal nasab. Kenapa? Karena jadi maf'ul bi kedua. Lah, dalam masalah ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwa jumlah setelah maf'ul bi pertamanya sami'tu itu bisa ditarkibin hal. Jadi bisa dua, bisa menjadi maf'ul, bisa jadi hal. Paham sampai sini? Makanya kalau yang ngaji-ngaji di pondok-pondok salaf atau Jawa, ada yang ngaji di pondok Jawa nggak? Atau cuma saya sama Abil doang ini? Biasanya kalau membaca kitab, kami narkib Jawanya itu seperti ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kami mendengar Rasulullah SAW bersabda kan. Nah, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW yaqulu. Kalau kita tarkibi sebagai hal, maka halih ngendika sinten Nabi, hal, ada hal di situ. Kalau dia ditarkibi sebagai maf'ul, maka sami'tu Rasulullah SAW midanget sapa ingsun ing Rasulullah SAW yaqulu ing ngendika Rasulullah SAW. Jadi maf'ul bi kedua. Bisa dua, berarti bisa hal, bisa maf'ul. Paham sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Terus dibaca sisanya. Perhatikan. Terus. Dzonantu Zaidan muntalikon. Zaidan kedudukannya jadi apa? Maf'ul yang pertama. Muntalikon maf'ul yang kedua. Terus. Terus. Wa ma ashbaha dzalika. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafil. Al-Fatihah. A'udzu billahi